Selamat hari Sabat. Kita bersyukur, kita berbahagia, kita masih bisa belajar firman Tuhan di dalam tengah-tengah kesibukan kita sepanjang minggu ini. Kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang kelima dengan judul Marilah Kepadaku. Itu kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Tuhan, patut bersyukur dan berterima kasih sepanjang 6 hari bekerja kami, Engkau telah sertai sehingga kami boleh mempunyai satu kesempatan pada hari Sabat ini untuk belajar firman-Mu kembali. Kiranya ini boleh menjadi sukacita kami di dalam mengikut Tuhan dan kami boleh senantiasa berbahagia hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar semua berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja. Mengampuni semua kekurangan dosa kesalahan kami, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pelajaran kita berjudul Marilah Kepadaku. Setelah Adam jatuh dalam dosa, ada hukuman bahwa manusia harus bekerja keras. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada umatnya, karena Tuhan memiliki kuasa untuk memberi kelegaan atau pengampunan sesuai dengan keilahiannya bersama dengan Bapa. Kita sebagai manusia tidak kuat untuk memikul beban yang berat dalam kehidupan ini. Marilah merupakan prasyarat untuk menemukan istirahat ini adalah penyerahan diri seutuhnya kepada Yesus. Karena kebanyakan orang, penyerahan diri adalah hal yang sangat tersulit. Langkah kedua, Yesus berkata, "Pikullah kuk aku, karena kuk yang kupasang enak dan bebannya ringan." Artinya, kita harus belajar dari Yesus. Yesus bekerja sama dengan Bapanya. Kita pun harus mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus belajar kepada Yesus yang artinya kita mau menjadi muridnya agar kita taat dan berkomitmen. Aku lemah lembut dan rendah hati. Pengetahuan akan kebenaran tidak tergantung atas kecakapan pikiran saja, melainkan atas kemurnian, maksud, kesederhanaan iman yang taat dan ikhlas. Bagi mereka yang ada di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat akan datang dan Roh Kudus akan membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang melimpah. Selanjutnya, Yesuslah pengantara dan pengganti kita. Dia yang membayar hukuman bagi dosa kita. Berjalan bersama Yesus tidak selalu mudah. Kita bisa jatuh dan bangun lagi. Namun kita bisa bangkit dan berjalan lagi dengannya. Bebanku pun ringan, sebab Yesus mengajarkan supaya kita mau mencari jalan keluar bagi orang lain. Kita saling membantu sebagaimana ilustrasi seluruh anggota tubuh. Semua bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab beban mereka masing-masing, yaitu tangan, kaki, mata, telinga, dan alat-alat tubuh yang lain. Mereka bekerja bersama-sama sehingga tubuh mendapatkan satu keberhasilan yang sangat sempurna. Ketika kita disatukan dengan Kristus dalam pelayanan kepada orang lain, beban kita akan menjadi ringan. Pada dasarnya Yesus tidak ingin umatnya memikul beban berat. Untuk itu, Dia memanggil umatnya, "Marilah kepadaku yang lelah dan letih lesu."
Kita bisa baca di dalam Matius 11 ayat 28. Luar biasa Yesus yang menghukum manusia karena dosa, tetapi dia tidak pernah meninggalkan umatnya yang telah berdosa. Dia selalu mendampingi, selalu melihat, selalu mengamati dari surga. Kita masuk dalam pendalaman. Bila mana engkau menemukan bahwa pekerjaanmu itu sukar, bila mana engkau bersungut atas segala kesulitan dan ujian, bila mana engkau mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan pencobaan, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan sifat tidak sabar, dan bahwa kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu adalah satu pekerjaan yang berat, ketahuilah bahwa engkau tidaklah memikul kuk Yesus, engkau sedang memikul kuk guru yang lain. Luar biasa, Yesus artinya, marilah kepadaku yang letih lesu. Kalau kita renungkan, luar biasa. Dan yang kedua, diperlukan perhatian yang terus menerus dan sungguh-sungguh, pengabdian yang penuh kasih. Tetapi ini akan datang secara alami ketika jiwa dijaga oleh kuasa Allah melalui iman. Kita tidak dapat melakukan apapun, sama sekali tidak ada, untuk memuji diri kita sendiri, untuk bantuan ilahi. Kita tidak boleh mempercayai sama sekali diri kita sendiri atau pekerjaan baik kita. Tetapi ketika sebagai orang berdosa dan makhluk yang pernah dosa, kita datang kepada Kristus, kita dapat menemukan istirahat dalam kasih-Nya. Allah akan menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan percaya sepenuhnya pada jasa seorang juru selamat yang sudah disalibkan. Kasih muncul di dalam hati. Mungkin tidak ada perasaan gembira yang luar biasa, tetapi ada keyakinan yang aman selama-lamanya. Setiap beban adalah ringan, karena kuk yang dikenakan Kristus itu enak. Tanggung jawab menjadi kegembiraan, dan pengorbanan menjadi sebuah kesenangan. Jalan yang sebelumnya tampak diselimuti kegelapan, menjadi cerah dengan sinar dari matahari kebenaran. Ini adalah berjalan dalam terang, sebagaimana Kristus adalah terang. Faith and Work halaman 38-39. Nah, Yesus berjanji di dalam pelajaran ini, kalaupun kita sangat berat menghadapi beban pencobaan di dunia ini, Yesus telah berjanji, beban yang engkau hadapi adalah beban yang biasa. Aku percaya kalau aku menyertai kamu sekalian, kamu akan bisa menghadapi beban itu. Namun, bila mana beban itu sangat berat, percayalah kepadaku, aku yang akan menanggungnya. Inilah satu pelajaran yang begitu indah, yang boleh kita renungkan, bagaimana cinta Tuhan kepada umatnya, yang walaupun sudah jatuh dalam dosa, Dia selalu ingat, Dia selalu memperhatikan, Dia selalu melindungi, Dia selalu rindu untuk membawa kita semua kembali kepada surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.